Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel saya. Nah, channel ini akan membahas seputar otomotif ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar otomotif ya, bisa kita belajar bareng dengan channel ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas cara kerja ini ya, CDI ya. Atau lebih tepatnya bagaimana CDI itu bisa bekerja ya. Nah, sebelumnya ya perlu diketahui ya. Jadi CDI ini adalah salah satu komponen dalam sistem pengapian ya. Nah, kalau di kendaraan itu ada karburator ya. Kalau karburator itu dia mengatur bahan bakarnya ya. Kalau karburator itu mengatur bahan bakarnya, bagaimana campuran yang tepat. Nah, kalau CDI ini ya, dia mengatur bagian yang pembakarnya ya, atau apinya ya. Ya, bagaimana pengapian yang tepat untuk menghasilkan tenaga kendaraan yang tepat ya. Jadi performanya yang tepat seperti itu. Nah, CDI ini ya, jadi bisa bekerja manakala ada satu ya. Jadi satu itu arus input ya, arus input. Nah, kalau CDI AC arus inputnya berarti dari spool ya, ada kabel masuk menuju ke sini, satu arus input. Kalau CDI DC berarti arus inputnya dari kunci kontak ya. Yang pertama itu, yang kedua ada pemicunya ya. Nah, pemicunya ini atau arus pemicunya ini berasal dari pulser ya. Nah, sudah ada dua syarat ya. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah adanya jalur menuju ke massa ya, atau ada rangkaian massa ya. Jadi tiga syarat itu teman-teman ya, ada arus input, ada pemicunya, kemudian ada massa ya. Ya, jadi tiga syarat itu ditambah syarat yang keempat adalah CDI-nya masih bagus ya. CDI-nya masih bagus, belum rusak ya. Nah, seperti itu. Barulah kalau sudah ada ketiga syarat itu dan ditambah CDI-nya masih bagus, belum rusak, maka CDI ini bisa mengeluarkan arus output ya. Arus output yang nantinya akan diteruskan menuju ke koil dan busi ya. Jadi secara umum seperti itu ya. Ada arus input, saya ulangi lagi, ada pentriggernya, pemicunya ya. Arus input ini kalau CDI AC berasal dari spool, CDI DC berasal dari kunci kontak ya. Kemudian ada pentriggernya atau pemicunya. Ini dari pulser ya. Kemudian ada jalur massa ya. Nah, setiap rangkaian komponen kelistrikan ya, secara umum pasti ada massa ya, ada rangkaiannya, jalur menuju ke massa ya. Nah, kemudian kalau sudah ada tiga syarat ini, barulah dia ada arus outputnya ya, ada arus outputnya yang menuju ke koil seperti itu. Nah, untuk mengetahui mana jalur inputnya, mana jalur triggernya, mana jalur massanya ya, mana jalur outputnya ya. Nah, kita bisa mengeceknya ya di manual book kendaraan masing-masing ya, di jalur wiring perkabelannya ya. Jadi setiap kendaraan memiliki jalurnya berbeda-beda ya. Tempat soketnya mungkin motor satu, jalur inputnya di sini misalkan ya, bagian bawah mungkin motor dua ya, jalurnya di atas dan seterusnya. Nah, itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.